Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti lobbying katanya? Nama dia saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Anda membunuh. Tidak. Jika saya mati saya rela syahid. Itu pernyataan pemirsa dari Peggy Setiawan disampaikan pada awak media ketika dalam sebuah pasca konferensi pers. Mengatakan bahwa betul saya memang punya nama panggilan gaulnya itu namanya Robi, seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi saya tidak membunuh, saya difitnah, saya bahkan rela mati. Ia mengatakan seperti itu. Kemudian juga tadi kita sudah mendengar keterangan-keterangan dari beberapa orang yang mengaku mengenal Peggy di tahun 2016 bahwa pada saat kejadian dia itu berada di Bandung, bukan di Cirebon, Pak Anton Carlyan. Baik, terima kasih. Itu namanya alibi. Alibi itu untuk menentukan saat kejadian yang bersangkutan ada di TKP atau tidak. Dan saya hargai juga Kang PS ini menyatakan tidak melakukan perbuatan karena memang hal itu pun juga diatur oleh undang-undang bahwa setiap tersangka ini punya hak ingkar, no self incrimination gitu kan. Jadi boleh mengingkari, namun harus sertakan dengan bukti-bukti. Dan ini pun juga saya sangat memaklumi, bukan tidak menghargai Kang PS itu sendiri, tapi ini dari kita dari versi penyidik, apakah saya bilang saksinya cuma satu? Tidak, Pak. Saksinya ada 3, Pak. Karena kalau satu saksi kan bukan saksi. Ulus testis, nulus testis, kan begitu. Ada 3, satu yang sama-sama di dalam, 2 lagi yang ada di luar. 2 itu siapa? Saya tidak bisa menyebutkan karena ini juga dilindungi LPSK, sampai dilindungi sedang diinikan LPSK, ya karena di luar ini kan mereka pun juga mungkin ya takut gitu kan, sehingga ini adalah masih kewenangan penyidik. Dan sebetulnya masalah saksi lain-lain alibi boleh-boleh saja. Betul tidak ketika menerima ya upah itu jam berapa? Karena kejadian itu adalah jam 22. Apakah mungkin menerima gaji jam 22? Kalau menerima gaji biasanya pagi. Apakah tidak memungkinkan kesananya itu? Cirebon Bandung kan hanya berapa jam? Paling 3 jam. Nah, jadi alibi ini betul-betul saya setuju harus diperdalam, harus terang benderang sebagaimana perintah Pak Jokowi. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Dan sebetulnya kalau memang penyidik ingin membuktikan, ya mungkin bahasa yang sudah inilah scientific crime investigation, sebetulnya tidak terlalu sulit asal mau. Dari mana? Satu, kita cek IT BTS-nya. Nah, IT BTS itu akan menentukan pada suatu waktu di tempat tertentu. Maaf, saya ketika menjadi ketua tim penyidik Munir, ketahuan melalui teknik jaring laba-laba, ketahuan di mana BTS nomor HP, nomor WA pada saat tertentu ada. Ini tidak bisa berbohong. Saat itu di Indonesia tidak bisa. Saya sampai datang ke Washington. Saya sampai kerjasama dengan FBI. Saat itu karena kasusnya internasional. Nah, apakah ini bisa? Tidak. Itu satu. Jadi BTS dari IT. Kedua, dari darah dan dari sperma. Sperma bisa mati. Ya. Tetapi DNA tidak akan pernah mati. Itu unlimited loh. Sekarang Fir'aun aja masih bisa diperiksa DNA-nya. Apalagi yang ini. Nah, ini sperma ini kan akan jelas nanti. Yang ketiga apa? Darah. Darah di baju, darah di samurai. Kalau memang itu ada darah di samurai berarti ada penusukan. Karena di pisem pun juga ini kan harus dikaji ulang. Ada yang bilang tidak ada penusukan, ada yang bilang ada gitu kan. Nah, ini betul-betul harus
teliti rekonstruksi ulang. Nah di sini ketika scientific investigation ini mengatakan iya, mohon nanti ya semua pihak siapapun juga harus mau menerimanya. Karena ini scientific investigation. Dan untuk hal ini bisa kerjasama dengan Lapor, Pusdokes Polri, itu semuanya sudah ada. Walaupun memang reagennya ini agak mahal. Satu tetes aja itu zaman saya tahun 2000 itu sudah 2,5 juta. Tapi sekarang untuk kepentingan penyidikan itu saya yakin bisa. Jadi melalui yaitu pemeriksaan DNA gitu kan. Walaupun sudah dikubur jenazah 8 tahun yang lalu, itu masih bisa tetap ketahuan DNA-nya Pak ya? Siapa yang menempel pada saat itu? Ya kan ada barang bukti Mbak. Barang bukti CD, maaf sekali, baju, kemudian samurai, di samurai kan ada bekas darah Pak. Ya. Dulu saya waktu Marsina saja Pak, sudah 15 tahun. Di lantai sudah 15 tahun dengan reagen itu langsung kelihatan. Walaupun udah dicuci segala Sudah macam. dicuci, sudah berkali-kali Mbak. Ingat DNA itu tidak akan, apalagi ini kan tidak dicuci Mbak. Tapi biasanya kalau untuk menyimpan barang-barang bukti yang ditemukan ketika pasca kejadian, misalkan seperti itu selalu disimpan selamanya ya Pak Anton ya? Sampai kadaluarsa. Dan saya cek ke para penyidik, apakah masih ada? Ternyata masih ada. Oh, semua masih ada. Ya, makanya ini rekonstruksi ulang, baik pasal, alat bukti, maupun rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Gitu kan. Makanya kemarin sempat dilakukan rekonstruksi di lokasi kejadian perkara. Nah itu apa yang ingin ditemukan Pak? Kan Bapak mengatakan kita kan orang awam nggak terlalu paham ya Pak pola berpikir yang luar biasa ini seperti apa untuk mengetahui sebuah kasus. Apa yang mungkin bisa dilakukan kembali lagi ke tempat peristiwa kejadian 8 tahun yang lalu, apa sih yang mau dicari dari prarekonstruksi itu sebelum nanti menuju rekonstruksi ulang Pak? TKP ini merupakan dasar untuk mengungkap sebuah perkara. Walaupun sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Dari rekonstruksi ulang ini seperti masalah 11 tersangka menjadi sekarang 9 atau 10 gitu kan. Karena tidak ada dua. Nah, nanti kan akan ketahuan betul nggak ada peran yang 2 orang yang hilang ini, atau memang betul tidak ada, atau hanya fiktif. Ya sementara saya tanya juga masalah itu. Pak, kami sudah desak sekarang ini bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasi yang 2 orang itu sendiri. Masa kami mau memaksakan hal yang tidak ada? Tapi kan dalam persidangan nama mereka ini ada Pak, Dani dan Andi ini ada. Terus tiba-tiba kemudian namanya dinyatakan hilang. Sampai akhirnya keluarga dari korban pun merasa nggak puas melaporkan ini ke Komnas HAM juga gitu Pak. Ya betul sekali, itu saya sangat maklumi. Kalau saya jadi keluarga korban atau masyarakat pun juga bertanya. Makanya saya daripada pusing, saya tanya kepada penyidik. Kenapa ini dari 3 menjadi 1? Saya bilang kan, apa dasarnya? Sudah Pak, sudah kami istilahnya berulang-ulang. Mereka tidak bisa mengidentifikasi. Bagaimana kami mau mengeluarkan foto, jangankan foto, sketsa saja tidak ada.